Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita akan membahas tentang perubahan lingkungan. Materi perubahan lingkungan ini erat kaitannya dengan materi-materi kita yang sebelumnya, yaitu ekosistem dan siklus biogeokimia. Kenapa? Karena dari lingkungan itu sendiri, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, baik itu dia biotik ataupun abiotik. Nah, biotik itu kemarin kita udah bahas, kalau namanya biotik, bio artinya makhluk hidup. Jadi biotik itu adalah makhluk hidup. Nah, semua makhluk hidup yang ada di sekitar kita itu namanya biotik. Kemudian abiotik itu benda mati atau yang bukan hidup, bisa misalnya udara, cahaya matahari, kelembapan, suhu, itu semua abiotik. Nah, semua itu yang ada di sekitar kita namanya lingkungan. Nah, lingkungan itu ternyata punya dua kemampuan. Yang pertama adalah daya dukung lingkungan. Daya dukung lingkungan itu artinya kemampuan lingkungan dalam mendukung kehidupan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Nah, kehidupan kita ini ternyata nggak akan bisa berjalan mulus kalau tanpa ada dukungan dari lingkungan. Nah, dukungannya itu berupa apa? Rantai makanan misalnya, itu kita pelajari di ekosistem. Kemudian kualitas udara yang kita hirup. Nah, itu semua dari lingkungan kita gitu. Dan semua unsur yang ada di siklus biogeokimia itu kan semua unsur atau senyawa yang kita butuhkan untuk kelangsungan hidup kita. Makanya lingkungan itu punya kemampuan daya dukung lingkungan. Nah, sekarang kita ke kemampuan yang berikutnya, yaitu daya lenting lingkungan. Daya lenting lingkungan ini artinya kemampuan lingkungan untuk memperbaiki dirinya sampai ke keseimbangan. Jadi kondisi terbaik lingkungan adalah saat dalam keadaan seimbang atau kesetimbangan lingkungan gitu bahasanya, atau lingkungan yang seimbang gitu. Jadi dia ekosistemnya pasnya gimana? Produsen lebih banyak daripada konsumen satu lebih banyak daripada konsumen dua lebih banyak daripada konsumen tiga. Tidak ada yang namanya kekurangan makanan dan lain sebagainya. Intinya lingkungan itu baik dan mendukung kehidupan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Nah, ketika lingkungan itu nggak stabil atau nggak seimbang, nggak baik lagi untuk makhluk hidup yang ada di dalamnya, maka si lingkungan akan melakukan sesuatu agar dia balik lagi menjadi seimbang. Nah, misalnya apa nih? Gimana nih? Contoh kasusnya gitu. Nah, contoh kasusnya ini lagi kita rasain sekarang. Pandemi COVID-19 ini bagian dari salah satu cara bumi untuk memperbaiki dirinya. Kenapa? Karena dari pandemik ini laju aktivitas manusia amat sangat berkurang. Penggunaan kendaraan bermotor jauh berkurang. Kenapa? Ya karena memang dibatasi sama kita untuk melawan pandemik ini. Nah, apa yang terjadi ketika pandemik ini? Kenapa saya bilang ini adalah bagian dari lingkungan memperbaiki dirinya? Sebelum pandemik ini, aktivitas manusia sama sekali nggak bisa dibuat agar tidak menyakiti lingkungan. Kenapa? Alasannya tuntutan pekerjaan misalnya. Memang udah seperti itu. Nggak bisa dikurangi sedikit pun emisi gas karbon yang dilepas, sehingga panas bumi semakin hari semakin tinggi. Membuang sampah sembarangan
membuang limbah ke laut. Sebelum masa pandemi ini kita sering ngelihat berita bahwa ada beberapa satwa laut atau biota laut yang mati karena kebanyakan plastik di dalam perutnya. Ada yang sampai perutnya pecah, ada yang sampai otaknya pecah. Karena apa? Karena plastik yang termakan olehnya di dalam lautan. Tapi apakah kejadian seperti itu membuat manusia untuk berpikir dalam membuang sampahnya atau menghasilkan sampahnya atau mengolah limbah yang udah dia buat? Enggak sama sekali. Ada beberapa orang yang menyadari itu, bahkan banyak, tapi kalau dibandingkan dengan orang-orang yang tidak peduli dengan lingkungan, tidak ada etika lingkungannya, tidak ada sadar terhadap lingkungannya, ya mereka-mereka yang peduli lingkungan jadi terlihat sangat sedikit. Kita sering mendengar dengan kurangi kantong plastik dengan membawa tas belanjaan. Tapi ada berapa banyak orang yang ke Alfa dan menolak plastik dan membawa kantong belanjaan mereka? Sangat-sangat sedikit, karena memang masih banyak banget orang yang gak peduli sama yang namanya lingkungan, gak sadar kalau ternyata lingkungan itulah yang mendukung kehidupannya di dalam bumi ini. Akhirnya banyak biota yang mati karena mungkin gak berasa gitu ya ke merekanya. Jadi kalau diilustrasikan itu, bumi itu dalam keadaan demam dan batuk-batuknya kenapa ya? Tadi karena banyaknya polutan di udara, banyaknya asap di udara, jadinya diilustrasikan kalau bumi itu dalam keadaan batuk. Kemudian panasnya kenapa? Karena panas bumi itu tadi, panas bumi yang terlalu tinggi, yang sampai terjadi abrasi di beberapa daerah pantai karena gletser mencair. Jadi diilustrasikan kalau bumi dalam keadaan panas dan batuk. Dan dengan adanya pandemik ini, bumi berangsur-angsur membaik. Kenapa? Karena kita juga bisa ngerasain kalau tadinya kita tuh kalau keluar tuh agak sesak gitu bernafasnya. Kenapa? Karena terlalu banyak polutan gitu, banyak asap lah, banyak kebisingan di luar sana. Tapi karena adanya pandemik, orang menekan aktivitasnya seperti biasanya, akibatnya emisi gas karbon yang dilepas ke udara itu jauh menurun. Bahkan ada di beberapa atau kalian pernah lihat artikel yang menyatakan bahwa langit di Jakarta semakin hari semakin cerah. Terus di beberapa negara itu yang menerapkan lockdown sampai ada danaunya yang jadi jernih kembali, padahal sebelum terjadinya pandemik itu danaunya hitam karena limbah. Nah itu kan berarti lambat laun keadaan bumi semakin membaik. Kenapa? Karena dia mulai seimbang, udaranya mulai bersih, airnya mulai bersih begitu, karena memang aktivitasnya berkurang kan. Itu tadi contoh kasus dari cara bumi mengembalikan keadaannya menjadi seimbang kembali. Jadi kalau kita nggak mau ngerasain yang seperti ini lagi, ya dari sekarang kita harus mulai beretika lingkungan dan sadar lingkungan. Beretika lingkungan itu maksudnya gimana? Beretika lingkungan itu artinya kita ngerasa berterima kasih sama lingkungan karena telah mendukung kehidupan kita di bumi ini.
Caranya gimana? Dengan sadar lingkungan. Sadar lingkungan itu gimana? Dengan bertanggung jawab atas apapun yang udah kita buat dan efeknya terhadap lingkungan. Jadi ketika kita ingin melakukan sesuatu, kita coba berpikir apa sih efeknya sama lingkungan? Baik nggak? Atau berdampak negatif nggak? Kalau berdampak negatif ya sebaiknya jangan dilakukan gitu. Bumi ini, dialah yang memberikan tempat hidup, dialah yang memberikan kenyamanan, dialah yang mencakupkan segala kebutuhan. Manusia hidup berbaur di dalamnya, diliputi hati yang saling berselisih, jalan dengan angkuh di atas tanah pertiwi. Manusia tidak mencintai tanah ini, tanah dengan air yang murni. Mereka tidak pernah berpikir dengan hati nurani. Merusak alam atas nama pembangunan, mengusur alam atas nama pengembangan. Padahal manusia hanya menumpang, tidak berhak mengotori dan menodai. Dia sudah memberikan udara, air, dan angin, tapi manusia masih saja menjerit, seakan-akan pemberian itu tidak berarti. Mengambil semua dengan serakah, kilauan tambang butakan mata. Harapan jahat terus dipahat. Udara kematian berkumpul pekat, asap hitam pekat bergerak bebas tak terikat. Sesakkan dada, matikan jiwa. Lautan berubah coklat kehitaman, tercemar limbah kemanusiaan. Kematian pun datang tergesa-gesa. Tanah ini murni sejak zaman dulu kala, dipenuhi dengan kehidupan dalam balutan mahkota, sekarang menjadi gersang dan berkehidupan. Para merpati lari selamatkan diri, tergerus oleh keserakahan, terusir oleh keegoisan, terbang bebas tak tentu arah. Bumi pertiwi memberikan segalanya, manusia campakkan itu semua. Lingkungan perlahan mulai pudar, terganti oleh nafsu egois tanpa